Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Artinya ini sudah bisa mewakili zona sehingga kalau dibutuh dekatkan saya mau sangka oke satu. Yang hari ini sudah mendunia, kita harus sokong, kita harus siapkan bibitnya, bulu tangkis ya, panjat tebingnya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. 3 puskesmas di Kabupaten Buton Tengah mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan mobil ambulans guna meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mendukung perkembangan olahraga tanah air, Pemkot Bau-Bau persiapkan atlet cabang-cabang olahraga prioritas nasional. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 4 Juli 2022 bersama saya, Laode Muhammad Syekh Ribol. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah melaporkan kasus baru corona COVID-19. Terdata ada penambahan 1.614 kasus dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi yang paling banyak melaporkan kasus selama 24 jam terakhir yakni DKI Jakarta. Data perkembangan penyebaran COVID-19 dipublikasikan Humas BNPB Minggu 3 Juli 2022. Dengan bertambahnya 1.614 kasus corona, total positif corona di Indonesia sebanyak 6.093.917. Pemerintah juga melaporkan pasien corona yang sembuh hari ini sebanyak 1.606 orang. Sementara masih berdasarkan data yang sama, ada 4 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dengan demikian, total kasus kematian akibat corona menjadi 156.749. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. 3 puskesmas di Kabupaten Buton Tengah mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan mobil ambulans guna meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Artinya ini sudah bisa mewakili zona sehingga kalau dibutuh dekatkan saya mau sangka oke satu. Untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus berupaya melengkapi fasilitas kesehatan di sejumlah puskesmas, salah satunya yakni mobil ambulans. Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah, Kasman, mengatakan tahun 2022 ini ada 3 puskesmas mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan mobil ambulans, yakni Puskesmas Mawasangka Tengah, Lakudo, dan Puskesmas Mawasangka Timur. Dikatakan Kasman, anggaran pengadaan 3 mobil ambulans tersebut bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK. Puskesmas Mawasangka Tengah, Lakudo sama Mastin, kalau saya tidak salah. Karena dia perawatan, Pak. Selain 3 puskesmas tersebut, kata Kasman, pihaknya tahun ini berencana mengadakan mobil jenazah untuk Puskesmas GU. Anggarannya bersumber dari dana alokasi umum. Ya mudah-mudahan tahun ini GU juga sudah mendapat mobil jenazah. Seperti Talaga kan sudah, Sangka sudah ya. Artinya ini sudah bisa mewakili zona sehingga kalau dibutuh dekatkan saya mau sangka oke satu. Kemudian di GU dan sekitarnya 1. Kasman mengatakan pengadaan sejumlah fasilitas kesehatan tersebut merupakan keinginan dari masyarakat sehingga Pemkab Buton Tengah berupaya memenuhi itu agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih mudah dan maksimal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita lainnya. Jika penyalahgunaan HP di kalangan napi Kalapas Bau-Bau wacanakan pemasangan alat pengacak sinyal di wilayah pemasyarakatan. Dan selengkapnya mengenal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani.
Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau ancang-ancang memasang alat pengacak sinyal di wilayah pemasyarakatan. Latar belakang pemasangan alat tersebut karena temuan HP beberapa waktu lalu saat operasi gabungan aparat penegak hukum dalam penggeledahan ruang tahanan. Alhasil ditemukan 3 unit HP. Penggunaan HP di lingkungan pemasyarakatan dilarang sesuai aturan dan tidak sedikit dapat menjadi alat komunikasi kasus penipuan bahkan pengendalian narkoba dari dalam lapas. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menjelaskan alat tersebut bernama jamer atau alat pengacau sinyal. Dengan pengacakan sinyal tentu akan mempengaruhi komunikasi ponsel di seputar lapas tersebut termasuk petugas lapas. Jamer itu untuk menghilangkan sinyal HP yang masuk ke dalam. Yang kita butuhkan bukan hanya Lapas Bau-Bau tapi seluruh Indonesia membutuhkan itu. Karena apa? Karena kita tidak menutup mata bahwa di dalam lapas itu pasti ada handphone yang mereka bisa gunakan untuk komunikasi keluar ya, dengan berbagai modus penipuan terus pengendalian narkoba pastinya ya, kalau ada alat jamer ya kita bisa mengurangi permasalahan di dalam maupun di luar. Lanjut Herman, pihaknya telah mengusulkan ke Jenderal Pemasyarakatan agar alat tersebut juga dapat dipasang di blok hunian. Jamer tersebut tidak akan mengganggu komunikasi warga yang bermukim di sekitar lapas karena frekuensinya diatur dan hanya berlaku di lingkungan kantor dan hunian lapas. Dirinya berharap alat tersebut segera terrealisasi sehingga tidak ada celah bagi para narapidana untuk melanggar hukum di balik jeruji besi, utamanya melumpuhkan perdagangan narkoba dari dalam penjara. Sementara tidak sedikit napi narkoba mendekam di lapas Bau-Bau. Data pertengahan Juni 2022 angkanya 53 orang. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, laporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan kita ke berita yang terakhir. Mendukung perkembangan olahraga tanah air, Pemkot Bau-Bau mempersiapkan atlet cabang-cabang olahraga prioritas nasional. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Yang hari ini sudah mendunia, kita harus sokong, kita harus siapkan bibitnya, bulu tangkis ya, panjat tebingnya. Pemerintah Kota Bau-Bau terus menunjukkan keberpihakannya terhadap pengembangan olahraga di tanah air. Wali Kota Bau-Bau Lawade Ahmad Monianse menyebutkan saat ini bersama Dinas Pemuda dan Olahraga mulai mempersiapkan bibit-bibit atlet dari cabang-cabang olahraga prioritas nasional, diantaranya bulu tangkis dan cabang olahraga panjat tebing. Kita hari ini di Kota Bau-Bau bersama Kadispora kita ingin melihat cabang olahraga yang prioritas. Ada beberapa cabang olahraga itu yang menjadi prioritas nasional yang hari ini sudah mendunia. Kita harus sokong, kita harus siapkan bibitnya. Bulu tangkis ya, panjat tebing ya. Khusus di cabang panjat tebing, kata Monianse, Pemkot Bau-Bau tahun ini menggelontorkan anggaran sekira 1,4 miliar rupiah yang diperuntukkan pembangunan papan panjat baru di kawasan Kota Mara. Pembangunan papan panjat di area publik Kota Mara ini ditargetkan akan mendekatkan cabang olahraga prioritas nasional ini kepada masyarakat sekaligus sebagai wisata baru di Kota Bau-Bau. Dengan cara ini diharapkan akan melahirkan minat dan bakat dari generasi muda, khususnya para anak-anak, sebagai calon-calon atlet masa depan. Kayak panjat tebing kami hari ini membangun wall, dinding panjat itu kurang lebih 1,4 miliar di Kota Mara untuk menggantikan posisi papan panjat yang ada di Samparona. Karena kalau di Samparona sana memang hanya ahli-ahli yang sudah mau ke sana. Tapi anak-anak kita tidak pernah tahu bagaimana itu cabang olahraga itu. Tapi kalau kita simpan di Kota Mara, mereka akan setiap hari melihat, siapa tahu dari melihat kemudian muncul minat bakatnya, dan siapa tahu dari minat bakat itulah terlahir atlet-atlet regional, nasional, bahkan internasional. Jadi kita dorong anak-anak kita. Dikonfirmasi sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Maruji mengatakan papan panjat yang akan dibangun di Kota Mara tersebut berstandar internasional, masing-masing tinggi 20 meter, 15 meter, dan untuk kelas kecepatan atau speed climbing. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
3 puskesmas di Kabupaten Buton Tengah mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan mobil ambulans guna meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mendukung perkembangan olahraga tanah air, Pemkot Bau-Bau persiapkan atlet cabang-cabang olahraga prioritas nasional. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan selamat pagi.